Indonesia versus Bulgaria 2026, tiga pelajaran berharga di balik statistik yang menipu. Senin malam, 30 Maret 2026, Stadion Gelora Bung Karno bersiap menyambut FIFA Series 2026 dengan atmosfer yang tidak biasa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, di bawah langit berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius, ribuan pendukung Garuda sudah memenuhi tribun untuk menyaksikan laga ronde kedua FIFA Series. Ajang ini bukan sekedar laga persahabatan biasa. Ini adalah panggung bagi Indonesia untuk menguji progresi taktis di level internasional. Namun, sepak bola seringkali memberikan pelajaran pahit lewat angka-angka yang paradoksal. Meski mendominasi sirkulasi bola, Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis. 1. Paradoks penguasaan bola, dominasi versus efisiensi taktis. Secara statistik, Indonesia tampil superior dengan mencatatkan 58% penguasaan bola berbanding 42% milik Bulgaria. Namun, sebagai analis, kita harus melihat melampaui angka tersebut. Pelatih John Herdman menurunkan formasi 4-2-3-1 yang dirancang untuk mengontrol ritme, sementara Bulgaria asuhan Alexander Dimitrov bermain sangat disiplin dengan pola 4-4-2 yang rapat. Disinilah letak penipuan statistiknya. Indonesia mencatatkan 42 serangan berbahaya, namun transisi dari middle third ke final third kekurangan clinical edge atau ketajaman penyelesaian akhir. Fakta bahwa Indonesia hanya mampu melepaskan satu tembakan tepat sasaran sepanjang laga adalah sinyal merah bagi kreativitas lini depan. Sebaliknya, Bulgaria yang lebih pragmatis justru mampu menciptakan 4 tembakan tepat sasaran dari penguasaan bola yang lebih sedikit. Dominasi tanpa efisiensi hanyalah penguasaan bola yang steril. Skor akhir, Indonesia 0, Bulgaria 1. Pencetak gol, Marin Petkov, menit ke-38. 2. Ujian kedalaman skuad dan perjudian taktis Herdman. Memasuki babak kedua, John Herdman menunjukkan proaktifnya dalam mencoba membongkar low block Bulgaria. Menarik untuk dicermati bagaimana pergantian pemain dilakukan bukan sekedar penyegaran stamina, melainkan upaya mengubah dinamika serangan. Beberapa pergantian kunci yang terjadi antara lain, Ivar Jenner masuk di menit ke-46 menggantikan Ramadan Sananta untuk memperkuat distribusi dari lini tengah. Elkan Bagot dan Eliano Reijnders masuk di menit ke-59 menggantikan Nathan Choeon dan Ragnar Oratmangonen demi stabilitas dan dimensi serangan baru dari sisi sayap. Doni Tri Pamungkas menggantikan Justin Hubner di menit ke-73. Beckham Putra menggantikan Joe Pelupesi di menit ke-79. Pergantian terakhir, Beckham masuk menggantikan Pelupesi adalah sebuah tactical gamble. Menarik keluar seorang gelandang angkar demi seorang gelandang kreatif di sisa 11 menit pertandingan menunjukkan keputusasaan sekaligus keberanian Herdman untuk mencari gol penyeimbang, meski akhirnya tembok Bulgaria tetap tak bergeming. 3. Disiplin pertahanan dan frustrasi di menit akhir. Jika kita melihat lebih dalam, sebenarnya Indonesia terus menggempur pertahanan lawan hingga peluit panjang. Total, Indonesia melancarkan 74 serangan, sebuah angka masif yang menggambarkan betapa frustasinya lini belakang Bulgaria meredam tekanan Garuda. Namun, Bulgaria merespons dengan disiplin tinggi, mereka rela menerima 2 kartu kuning untuk memutus momentum serangan Indonesia. Di lini belakang, duet Jay Itzes dan Justin Hubner sebelum diganti sebenarnya tampil cukup solid. Justin Hubner sempat menerima kartu kuning di menit ke-39 sesaat setelah gol Marin Petkov sebagai upaya menghentikan momentum lawan. Indonesia juga unggul dalam perolehan bola mati dengan 6 tendakan sudut dibandingkan 5 milik Bulgaria. Namun, efektivitas eksekusi bola mati kita belum mampu menembus penjagaan ketat yang dipimpin kiper Dimitar Mitov. Kekalahan ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan membongkar pertahanan lawan yang parkir bus dibandingkan kegagalan sistem pertahanan kita sendiri. Kesimpulan dan pandangan ke depan. Pertandingan ini menjadi pengingat bagi timnas Indonesia bahwa dalam sepak bola modern, memenangkan statistik tidak selalu berarti memenangkan pertandingan. Penguasaan bola sebesar 58% akan terasa sia-sia jika tidak dibarengi dengan keberanian melakukan tusukan yang mematikan di kotak penalti lawan. Progres di bawah John Herdman terlihat jelas dari cara tim membangun serangan, namun aspek klinis di depan gawang tetap menjadi pekerjaan rumah terbesar.
FIFA Series adalah laboratorium eksperimen yang sempurna, dan kekalahan 0-1 ini memberikan data berharga yang lebih banyak daripada kemenangan mudah. Kita melihat skuad yang berani memegang bola, namun masih belajar bagaimana caranya menghukum lawan yang bermain pragmatis. Pertanyaan bagi para pengamat, melihat laga ini, apakah menurut Anda formasi 4-2-3-1 milik Indonesia sudah cukup efektif untuk membongkar tim yang bermain dengan low block 4-4-2 seperti Bulgaria, atau perlukah Hartman beralih ke skema 2 striker di laga berikutnya? Mari kita diskusikan.